Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya kabar kita semua hari ini baik dan luar biasa. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini saat ini, saya percaya Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita. Karena itu dia hadir di sini juga bersama dengan kita. Amin saudara. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga dan juga mendeklarasikan Mazmur 91.
Dalam hitungan yang ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari dengan iman sama-sama kita deklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tegung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Daripada aku berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami memberikan pujian kami yang terbaik. Hari ini kami memberikan penyembahan kami yang terbaik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi setiap kami yang tidak pernah terlambat, yang selalu mengejar setiap kami. Bagi mula segala kemuliaan, pujian, hormat sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau angkat tangan kami bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami angkat tangan kami, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja Atasku. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib, hey! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau suci
agung dan perkasa, Kau sumber layak berkuasa memerintah. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa memerintah. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Oh Yesus, Raja mulia, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu bagi setiap kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Yes, Lord. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan. Ku bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Banyak yang
tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami tak gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menolongku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. ya Tuhan Yesus, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih, ku bersyukur Tuhan buat kasih di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kau baik Tuhan, ku bersyukur Bapa. Yes Lord, yes Lord, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Hanya Engkau Allah di hidupku ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau menang. Walau di dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau menang. Sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus. Amin. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetaplah
It's all about you, Jesus. Selamanya kau tetaplah, walau dunia semua, ya walau dunia bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Sekali lagi ku sembah, Dan ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, ya walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan kau tetap Allah. Sekali lagi, gereja Tuhan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan kau tetap Allah. Tak tergoyahkan kau tetap Allah. Kau Yesus tetap Allah sampai kapanpun dan sekalipun keadaan dunia bergoncang. Siang hari ini kami memilih untuk ada di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu kami menyembah Yesus yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Bahkan membuat kami tetap tinggal teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersyukur buat setiap keadaan kami. Karena dalam keadaan apapun, selama genggaman tangan kami bersama dengan Engkau, kami tetap aman. Karena Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami. Siang hari ini kami menaikkan syafaat kami juga untuk bangsa kami. Kami bersyukur dalam keadaan goncangan dunia yang terjadi, kami tetap percaya Indonesia tetap aman dalam tangan Tuhan Yesus Kristus.
Karena Engkau sendiri yang memegang kendali atas pemerintahan kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan hikmat otoritas surgawi kepada kedua pemimpin kami. Bahkan seluruh jajaran menteri, semua aparat negara, semua TNI Polri, bahkan seluruh petugas dari kepemimpinan pemerintahan, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Biarkan kami menyerahkan mereka boleh mengerjakan setiap tugasnya di dalam takut akan Tuhan. Kami percaya apapun keadaan bangsa kami, Indonesia tetap ada di mata Tuhan. Engkau tetap mengasihi bangsa kami. Karena itu kami lepaskan shalom bagi 38 provinsi di Indonesia. Biarkan anugerah kasih-Mu tetap ada atas bangsa kami. Bahkan hari-hari ini kami akan melihat lawatan Tuhan yang terbesar terjadi atas Indonesia dan juga atas bangsa-bangsa. Kami melihat Tuhan bagaimana Engkau yang akan menjamah setiap hati dalam setiap keadaan. Semua orang akan bertemu dengan Tuhan dan semua orang akan merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama dengan Ibu dan seluruh jajaran pemimpin gereja. Mari Tuhan, Engkau yang sudah meletakkan kepemimpinan atas hamba-Mu ini. Umur panjang ada atas mereka. Dan segala apapun yang mereka kerjakan menjadi perkenanan-Mu saja. Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala di tempat ini, Pastor Welyar Kauntu bersama dengan Ibu Maulin. Anugerah kasih-Mu juga melanda atas hamba-Mu. Setiap apapun yang dikerjakan hamba-Mu dalam penentuan Tuhan, diselesaikan tuntas dalam ketepatan. Dan hamba-Mu ini senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan. Kami bahkan seluruh CK4, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, seluruh aktivis yang ada, kami semua boleh bergerak bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan. Mengerjakan amanat agung, menyelesaikan tugas yang daripada-Mu. Dan kami percaya di era Pentakosta ketiga, kami akan lihat lawatan jiwa-jiwa terjadi. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan banyak jiwa-jiwa akan datang berduyun-duyun memuji, memuliakan nama Tuhan. Tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mencari Engkau. Terima kasih untuk renovasi P2 yang sedang berlangsung. Tempat di mana Tuhan sudah taruhkan untuk menjadi pondok Daud buat kami. Kami mau meletakkan renovasi ini dalam anugerah-Mu karena kami percaya Tuhan yang sudah memulainya, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya sampai akhir. Dan kami akan lihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan. Berkat-berkat melimpah masuk dalam lumbung-lumbung perbendaharaan anak-anak Tuhan dan di gereja kami. Dan kami mau berkata, biarkan kami bukan saja menjadi alat pelayanan, tapi kami juga menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan yang bisa membiayai lawatan dan semuanya kami persembahkan buat hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat kita mau angkat tangan kita mau arahkan kepada Pastor Andi Ginting bersama Ibu yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Tuhan kirimkan di tengah kami siang hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarkan kebenaran firman-Mu boleh menjadi patok kekuatan kami di tengah-tengah masa goncangan. Tapi kami memilih tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Dan bersama dengan ketetapan-ketetapan firman-Mu, kami tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Satu langkah demi satu langkah. Tapi kami tahu tujuan kami pasti bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan buat setiap kami yang hanya mengandalkan Engkau saja. Apapun yang kami alami hari-hari ini, siang hari ini, kami percaya Tuhan adalah sumber jawaban buat setiap kami. Apapun keadaan kami tahu di setiap masalah kami akan ketemu Tuhan. Dan kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan buat kami. Bahkan bukan hanya kami akan melewati setiap badai cobaan, tapi kami akan memenangkan setiap masalah kami. Dan ada kesaksian demi kesaksian yang akan keluar dari lidah bibir kami. Supaya semua orang di sekitar kami melihat bahwa Tuhan membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Dan semua orang bisa melihat
betapa dahsyatnya orang yang hanya mengandalkan Yesus Kristus saja dan bukan bersandar pada yang lainnya. Terima kasih Bapa, hikmat marifat-Mu turun buat Pastor Andi Ginting dan buat kami semua yang mendengarkan. Kami percaya berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat kami. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Anda semua, buat Tuhan juga yang luar biasa buat Anda semua. Ya, boleh kasih salam senyum orang sebelah kanan kiri kalau belum salaman, belum eye contact ya, bilang selamat hari Minggu. Senang ada kamu di sebelah saya. Oke, itu tadi perkenalannya dan ini pertama kali juga saya di sini ya. Di ibadah 1 tadi saya dan teman-teman sudah cukup banyak dapat feedback mengenai apa yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk feedbacknya dan di ibadah 2 ini saya akan lanjutkan ya. Siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab saudara. Judul firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini adalah mengatasi kesukaran dengan kuasa Roh Kudus. Itu judulnya, mengatasi kesukaran dengan. Mengapa kesukaran? Karena kalau kesukaan nggak usah dibahas ya. Baik-baik saja. Kalau waktu lagi senang-senang semuanya oke, happy ya gitu kan. Tapi kalau untuk kesukaran. Karena pada kenyataannya kan there's no hardship free life. Betul nggak? Nggak ada kehidupan yang bebas dengan kesukaran atau kesulitan. Semua orang pasti kepengennya yang, saya kasih contoh aja, hari ulang tahun lebih banyak didatengin orang daripada hari kedukaan biasanya, ya kan? Nah, bagaimana peran Roh Kudus dalam memimpin kita mengatasi kesukaran? Nah, saya awali dulu dengan pertanyaan ini kepada kita semua. Dalam hidup ini mana yang lebih sering terjadi? Kita mengatasi persoalan atau kita diatasi persoalan? Mengatasi atau diatasi? Dalam hidup ini saya lebih banyak mengatasi atau diatasi. Dari kata mengatasi aja, ada kata atas di situ, berarti manusianya yang di atas. Mengatasi problemnya di bawah. Gitu. Ya, kalau ada yang bilang, bisa nggak kamu mengatasi persoalan keuangan itu? Berarti dianya harus standarnya lebih tinggi daripada persoalan keuangannya. Ya, saya kasih contoh supaya lebih gampang dipahami begini lagi. Waktu banjir, ya air masuk ke dalam rumah, ya kita semua normalnya, wajarnya itu pasti akan apa? Naikin posisi benda-benda yang berharga buat kita ke atas. Jalan-jalan sekarang di seluruh DKI ini dinaikkan posisinya ke atas. Betul nggak? Atau kita kalau misalnya lihat orang-orang lagi bencana, apalagi bencananya banjir bandang gitu, pasti cari posisi yang lebih tinggi. Di atas gitu. Atau mungkin yang pernah punya pengalaman kena banjir pas lagi naik mobil sedan, karena rendah ground clearance-nya, dia bilang kapok gak mau lagi lah pakai mobil sedan. Maunya mobil yang agak tinggi. Di atas, mengatasi. Dan ini juga yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua sebenarnya. Tuhan kasih identitas kepada kita bahwa kita ada di bumi ini untuk mengatasi. Ya. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka apa dibilang? Berkuasa. Berkuasa itu artinya mengatasi, ya, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan dibilang lagi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan apa dibilang? Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan, lagi diulangi lagi. Banyak orang yang diatasi, bukan mengatasi, oleh utang. Artinya utang itu posisinya di atas dia. Banyak orang yang taruh pekerjaan itu di atas dia. Jadi pekerjaannya itu memperbudak dia. Banyak orang juga
meletakkan dosa tanpa dia sengaja, tanpa dia sadar mungkin dosa itu lebih tinggi di atas dia. Di atas dia, banyak orang juga yang meletakkan selera makannya, hawa nafsunya di atas dia. Dia nggak bisa mengatasi selera makannya. Dia diatasi oleh selera makannya. Jadi kepengen dikit, dia berbuat. Kepengen dikit, dia makan. Kayak nggak bisa handle selera makannya. Termasuk selera-selera lainnya. Dia diatasi. Dia bukannya mengatasi. Mengatasi ini juga berarti saya mengendalikan. Berkuasa itu mengendalikan. Dalam hidup ini apa saja yang kita tidak bisa kendalikan akan mengendalikan kita. Betul gak? Apa saja yang kita gagal kuasai akan menguasai kita. Betul tidak? Orang yang gak bisa mengendalikan keinginannya akan dikuasai oleh keinginannya. Akan diatasi oleh, akan dikendalikan oleh keinginannya. Akan di bawah hawa nafsu, dosa, keinginannya dia. Padahal identitas yang diberikan oleh Tuhan in the very beginning adalah untuk berkuasa, have dominion. Have dominion itu artinya di atas, posisi di atas. Dan berulang-ulang, ya, karena setelah dosa masuk, gambar ini rusak, gambar identitas ini rusak. Sebagai orang yang mengatasi tadi rusak karena dosa. Dan Yesus menunjukkan bahwa identitas kita yang di awal tadi, ya, imago Dei tadi, berkuasa tadi, di atas tadi, dia tunjukkan dengan dia mengatasi maut, mengatasi dosa. Bisa paham sampai sini? Dan firman Tuhan berulang-ulang selalu mengatakan soal identitas ini. Lewat posisi ini, saya kasih contoh. Di Ulangan 28 ayat 13 dikatakan begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa dibilang? Kepala dan apa? Bukan ekor. Engkau akan tetap apa dibilang? Posisi di atas. Engkau akan tetap naik dan apa dibilang? Bukan turun. Apabila apa? Kalau apa? Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Dan kau lakukan dengan setia. Artinya apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu bukan soal main adu kesucian. Adu paling benar. Kalau berdasarkan ayat ini. Siapa yang paling benar, siapa yang paling banyak melakukan firman Tuhan. Adu pendapat, adu debat firman Tuhan gitu. Kristen apalah, Kristen itulah. Bukan itu sebenarnya. Melakukan firman Tuhan ini erat kaitannya dengan who we are. Siapa diri kita. Firman Tuhan dilakukan akan bawa kita kepada posisi naik. Kalau keadaan kita hari ini lagi di bawah dalam hal apa saja. Dalam hal hubungan, keuangan, kesehatan. Ternyata Tuhan bilang cukup lakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu punya kuasa untuk membalikkan, menaikkan posisimu di atas. Saya kasih contoh begini. Firman Tuhan bilang begini. Kalau kamu berdosa, dibilang apa? Kamu mengaku dosa. Kan kalau orang berdosa berarti dosa di atas, dia di bawah kan. Nah waktu dia mengaku dosa dan minta ampun, posisi jadi naik lagi. Dosa di bawah, makanya dosa itu mesti diakui dan minta ampun. Jangan diumpetin. Nangkep maksudnya? Itu salah satu contoh aja. Siapa yang menabur akan menuai. Siapa yang memberi akan diberi. Firman Tuhan yang dilakukan itu semua bukan untuk supaya sok alim, sok suci, bukan. Gak ada urusannya dengan itu, urusannya ada kepada siapa kita sebenarnya. Who we are as a human being, the original concept of human being. Manusia adalah penakluk, lebih dari pemenang kata firman Tuhan. Ya, tapi banyak kita gara-gara dosa. Dan salah satu hal yang diakibatkan oleh dosa adalah rusaknya gambar diri, rusaknya identitas. Makanya banyak orang menganggap keadaan dia berdosa jadi bagian identitasnya dia. Padahal identitasnya dia adalah anak Allah. Kepala dan bukan ekor. Lebih dari pemenang. Dan lain sebagainya. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan begini lagi.
Bolak-balik firman Tuhan mengingatkan kita akan siapa kita sebenarnya dan bagaimana peran Roh Kudus untuk mengingatkan siapa kita. Sebab Allah memberikan kepada kita katanya bukan roh ketakutan dibilang. Roh ketakutan itu membawa kita ke bawah. Melainkan roh yang apa? Dia bilang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya apa? Tanda Roh Kudus bekerja adalah adanya dorongan, kekuatan, damai sejahtera, kejernihan untuk berpikir, untuk bisa sabar misalnya sama orang. Bisa sabar dengan perbedaan pendapat, bisa sabar sama atasan, bisa sabar sama bawahan, bisa sabar sama pasangan, bisa sabar sama anak, bisa sabar sama orang tua. Kekuatan Roh Kudus menolong kita, menaikkan rasa damai kita. Ada dorongan untuk hidup bersih, ada keinginan untuk merapikan kamar misalnya. Ada dorongan untuk merapikan rumah, membersihkan mobil. Gak suka yang kotor-kotor karena Roh Kudus sifatnya selalu menciptakan ketertiban kan dibilang kan. Membangkitkan kekuatan, kasih. Nah kalau untuk kasih ada dorongan untuk memaafkan orang. Mengampuni kesalahannya, ya udah saya sudah maafin kamu. Ada kepinginan untuk mengatur hubungan-hubungan dengan rapih. Ada keinginan untuk mengatur keuangan dengan rapi, bebas utang misalnya. Ya, tidak banyak, tidak besar pasak daripada tiang. Ya, itu dorongan atau tanda kuasa Roh Kudus bekerja. Karena bumi ini kosong, gak ada isinya. Roh Allah melayang-layang, dari bentuknya gak ada, chaos. Roh Allah bekerja, teratur semuanya. Saudara ngerti maksud saya? Ya, jadi keteraturan adalah tanda, keteraturan hidup adalah tanda bahwa kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Ya. Yang berikutnya Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak. Coba semua yang punya kaki injak, coba ayo coba. Injak. Yang punya kaki aja, yang gak punya kaki gak usah gak apa-apa ya. Menginjak ular dan kalajengking. Nah ular dan kalajengking ini melambangkan sesuatu yang toksik. Sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang bisa membunuh saudara. Ditaruhnya di bawah, dia bilang. Menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan. Artinya begini. Jangan bawa sesuatu yang toksik itu naik ke atas. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan bawa sesuatu yang berpotensi untuk membunuh saudara, membahayakan jiwa saudara itu naik ke atas. Nah, perhatikan saya baik-baik. Waktu saya bawa naik ke atas, itu ketemu dengan apa biasanya? Ketemu dengan mata saya, ketemu dengan apa? Telinga saya, ketemu dengan hidung saya, ketemu dengan mulut saya. Ini area penting di atas ini. Dan yang lebih penting lagi, ketemu dengan otak pikiran saya. Firman Tuhan bilang, ular kalajengking itu posisinya di mana? Di bawah. Diinjak. Tapi ada banyak orang tanpa dia sadari, lewat scrolling sosial medianya, lewat apa yang dia tonton, lewat apa yang dia baca, itu artinya apa? Dibawa ke atas segala sesuatu yang toksik buat pikirannya. Saya harap saudara ngerti maksudnya nih. Padahal itu tidak boleh dinaikkan ke atas, tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar, tidak boleh dikonsumsi. Tapi hanya bisa di apa dibilang? Diinjak. Artinya dibawa ke atas pun enggak, apalagi dipikirin. Nanggap maksudnya? Ada banyak orang karena dia enggak tahu siapa dirinya. Dia enggak tahu antara dia manusia dan ular dan kalajengking. Sesuatu yang beracun sama sesuatu yang sehat, dia enggak ngerti. Dia bawa aja ke atas, dilihat, dibaca, didengar, dikonsumsi, dipikirin. Saudara mesti tahu, posisi di atas itu ketemu dengan ini. Ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. Bacaan saudara yang mengandung vibe, boleh saya pakai istilah vibe? Vibe kalajengking, vibe ular, itu jangan dibawa ke atas. Segala sesuatu yang vibe-nya ular dan kalajengking, jangan bawa ke atas. Ke atas itu kemana? Ke mata, ke telinga, ke mulut, ke hidung, ke
pikiran saudara. Coba bilang sama sebelah kanan kiri, segala sesuatu yang dibawa, ular jangan dibawa ke atas. Coba bilang, bilang, ya. Mesti ngomong. Semua yang tempatnya di bawah, yang mestinya diinjak, jangan dibawa ke atas. Kamu liatin, kamu dengerin, kamu pikirin. Itu identitas kita. Jadi kalau saya tahu ada vibe ular, vibe kalajengking, saya nggak akan ngabisin waktu untuk bawa dia ke atas. Saya injek. Itu yang disebut dengan mengatasi. Mengatasi. Bukan diatasi. Ya. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang apa dibilang? Naik terbang. Nah itu dia posisinya di atas lagi, naik terbang lagi. Dengan kekuatan sayapnya. Ya, Galatia 5 ayat 16 mengatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dan keinginan daging itu dragging you down. Selalu membawa saudara ke bawah. Turun ke bawah. Dosa itu kalau dituruti artinya apa? Dosa yang di atas. Keinginan daging yang di atas. Jadi kalau saudara nggak mau berubah posisinya, ya, saudara nggak mau, saudara yang di bawah, saudara mau tetap yang mengatasi daripada diatasi oleh dosa atau keinginan daging, firman Tuhan bilang jangan turutin. Dia bilang. Artinya keinginan daging tidak akan pernah berhenti untuk manggil-manggil. Yang kita bisa lakukan hanyalah tidak menuruti, tidak tukar posisi, tidak taruh posisi keinginan daging lebih tinggi daripada kita. Karena keinginan daging selalu akan membawa kita kepada kehidupan yang rendah. Degradasi kehidupan. Saudara ingat kejadian cerita Alkitab mengenai anak yang hilang yang dia tinggalin bapaknya, dia minta harta warisan, dia habisin. Dan sampai akhirnya dia kerja sama orang padahal bapaknya gak berkekurangan. Lalu dia lapar. Dia mau makan ampas babi aja gak ada yang ngasih. Itulah kehidupan rendah itu kayak gitu. Itu model kehidupan yang dihasilkan oleh dosa. Low. Sementara bapaknya gak berkekurangan. Waktu dia balik, dan ini perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Gambar dirinya rusak. Dia pikir dia adalah dosa itu. Belum selesai dia ngomong, aku anak yang tidak ini aku. Bapaknya bilang stop. Dia suruh stafnya untuk pakaiin dia jubah. Kasih dia cincin. Kasih dia sepatu. Apa yang dilakukan sama bapaknya? Memulihkan identitasnya. Siapa dia sebenarnya? Kamu itu anakku. Kamu bisa gagal. Tapi kamu bukan kegagalan. Perhatikan ini. Kegagalan itu identitas. Kamu bisa bikin salah, tapi kamu bukan kesalahan. Nangkep? Kamu memang hampir makan ampas babi. Tapi aku gak pernah berubah, aku tetap bapakmu. Yang sanggup untuk pakaiin kamu jubah, dan ini identitasmu yang sebenarnya, pakaiin kamu cincin dan sepatu. Saudara mengerti? Sampai di sini, Tuhan selalu jelas dengan siapa kita. Kita yang gak selalu jelas dengan siapa diri kita. Orang firman Tuhan bilang, dari sejak kamu bayi aku udah kenal kamu kok. Tuhan tuh udah kenal kita dari sejak kita dikandung ibu kita. Tuhan gak punya masalah mengenali Anda. Anda yang punya masalah mengenali Tuhan dan mengenali diri Anda sendiri. Dan itulah makanya kita perlu firman Tuhan untuk menjelaskan. Kita perlu wisdom, kita perlu pengetahuan pimpinan Roh Kudus. Untuk kita bisa kenal siapa diri kita. Jadi dengan kata lain, poin pertama ada 3 pemikiran yang saya ingin share kepada Anda semua. Tentang mengatasi kesukaran dengan pimpinan pribadi Roh Kudus. Yang pertama adalah pribadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus selalu memimpin kita mengatasi kesukaran, bukan diatasi oleh kesukaran. Jadi ya Roh Kudus memang melakukan mujizat, ya.
Tapi Roh Kudus juga tahu mau pimpin saudara kemana dalam kehidupan ini. Khususnya ketika menghadapi kesukaran. Saudara boleh pelajari waktu Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari. Di situ tertulis, Roh memimpin Tuhan Yesus kemana? Ke padang gurun. Ayo. Dia gak mimpin ke tempat yang penuh dengan kesejukan, penuh ke padang gurun. Roh Kudus pimpin. Tuhan Yesus setelah berpuasa. There's no miracle. Ketemu sama setan, cobain Tuhan Yesus 3 kali. Ayo. Jadi Roh Kudus bukan hanya memimpin Anda untuk mengalami mujizat dan seolah-olah Anda gak bertanggung jawab. Gitu loh. Kenapa? Karena mengatasi ini juga bicara soal tanggung jawab kan. Mengatasi. Bukan lepas tanggung jawab. Mengatasi itu artinya saya bertanggung jawab. Sedangkan dia atasi itu artinya playing victim. Mengapa ini terjadi sama saya? Mengapa selalu yang, why always me? Kok aku mulu sih? Itu bukan pimpinan Roh Kudus. Mengghosting orang itu bukan pimpinan Roh Kudus. Menggantungkan harapan kepada orang lalu tidak menjelaskan, itu bukan pimpinan Roh Kudus. Tapi pimpinan Roh Kudus selalu memimpin kita kepada siapa kita sebenarnya. Kita yang mampu mengatasi kesukaran. Lalu pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah, mengapa ada kesukaran? Kan judulnya mengatasi kesukaran. Mengapa ada kesukaran? Kesukaran itu kesulitan, difficulties. Ya memang there's no difficulty free life. Gak ada kehidupan yang bebas dari kesulitan. Gak ada kehidupan yang bebas dari hardship, kesukaran. Gak ada. Ya. Dari mana asal muasalnya kesukaran? Atau contoh-contoh kesukaran itu kayak apa sih? Kesukaran itu ada dua sudut pandang. Kesukaran yang terjadi kepada Anda tanpa minta izin sama Anda tapi terjadi, contoh kayak macet, ya kan, banjir, terus orang tua sakit atau anak sakit, pasangan Anda, itu kan nggak minta izin sama Anda untuk terjadinya, terjadi aja. Itu yang disebut dengan kesukaran terjadi pada Anda. Betul gak? Orang tua cerai misalnya, atau anak yang cerai misalnya. Itu kan kesukaran yang terjadi pada kita. Gak minta izin terjadi. Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua adalah kita yang terjadi pada kesukaran. Jadi dia minta izin kita nih, lo lakuin atau tidak. Nah waktu kita ngelakuin, jadilah kesukaran. Contoh pinjol misalnya. Untuk pinjol itu kan apalagi sampai 13-15 platform kamu pinjol-pinjol itu kan mesti izin sama kamu dulu, betul gak? Nah apa maksudnya? Berhutang itu kan kamu yang bikin kesukaran itu. Hidup gak sesuai dengan kemampuan kan kamu. Dan yang lebih tragis lagi, ada banyak anak-anak Tuhan yang bawa nama Tuhan. Nanti juga Tuhan bantu, halo. Nanti juga Tuhan, cicilannya udah banyak banget, udah lebih daripada penghasilannya dia. Lalu dia pakai firman Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Enggak begitu bro, cara berpikirnya, nangkep maksudnya? Cara berpikir kita itu program lama. Saya nggak tahu itu umur berapa dia pakai cara berpikir Tuhan menyediakan. Sama kayak begini ilustrasi, kayak dulu semua TV kan hitam putih, sekarang kan TV semua nggak ada yang hitam putih. Sekarang iPhone juga udah iPhone berapa sekarang? iPhone 16 mau 17 ya kan? Kan nggak mungkin saya ke Apple, saya bilang sama Apple keluarin lagi iPhone 1, ya diketawain saya. Nangkap maksudnya? Sekarang ada mobil listrik, pakai mobil listrik sama mobil bensin kan cara berpikirnya beda. Nangkap nggak? Thoughts are not facts. Thoughts are just old programmings. Pikiran itu bukan fakta. Pikiran itu adalah hasil pemrograman yang terjadi di masa lalu. Makanya Roma 12 ayat 1 sampai 2 dibilang berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau mengetahui kehendak Allah. Ini progresif. Artinya kamu mesti update sama kayak update. Handphonemu aja ada update seminggu sekali. Komputermu ada bisa sebulan 2 kali ada update. Tapi kita gak pernah update pikiran kita. Makanya kita bingung ketika kita menghadapi kesukaran. Ini kehendak Tuhan yang mana ya? Loh, kamunya yang loading. Saudara tahu kalau ada satu aplikasi yang gak diupdate, maka dia akan jadi lemot. Jadi muter-muter loading. Jadi gak tahu mesti ngapain, gak tahu mesti ngambil keputusan apa. Saudara ngerti maksudnya? Sama kayak tadi. Udah gak relate lagi kamu bilang Tuhan menyediakan cicilanmu lebih daripada kemampuanmu.
salah program, Bung. Waktu pikiran itu kebentuk, belum ada pinjol. Waktu program pikiran itu kebentuk, belum ada pinjol, belum ada pornografi segampang sekarang. Belum ada prostitusi yang segampang sekarang. Nah, apa maksud saya? Waktu pola pikir itu kebentuk. Waktu pola pikir itu kebentuk, belum ada eranya generasi sandwich katanya. Gen Z dan lain sebagainya itu, makanya mesti diupdate. Diupdate dengan kompleksitas kehidupan yang sekarang. Kalau nggak diupdate ya lemot. Poin saya yang berikutnya adalah kuasa Roh Kudus selalu memimpin kita menuju kedewasaan saat mengatasi kesukaran. Baik kesukaran terjadi pada Anda atau Anda yang terjadi pada kesukaran, intinya adalah Tuhan mengerti. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa hidup akan bebas dari kesukaran. Yohanes 16 ayat 33. Kita buka Yohanes 16 ayat 33. Dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yohanes 16 ayat 33 bisa tampilkan? Ya, Yohanes 16 ayat 33. Esensi dari penganiayaan ini bukan berarti diculik, disandra, diinterogasi, disiksa. Bukan itu penganiayaan. Esensi penganiayaan dari bahasa aslinya adalah terjadinya sebuah peristiwa, realita, momen yang tidak minta izin pada Anda namun bersifat sakit dan kasar. Itu yang dimaksud dengan Tuhan. Di dunia ini kata Tuhan Yesus kamu pasti akan menghadapi penganiayaan. Nah pakai versi bahasa Inggrisnya lebih jelas maksudnya. Coba dibuka yang versi bahasa Inggrisnya. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Nah tuh dia tuh. Coba bilang sama sebelah kanan kirinya dengan tatapan penuh kasih sayang. Bilang you will have trouble. Coba bilang dulu. Sambil salaman lah, jangan musuhan gitulah. Ya kan? You will have trouble. Iya bener. Ini Anda gak salah baca, Yesus ngomong begini, makanya kalau ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada buku, ada siapapun bicara, diizinkan bicara di sini yang bilang, di dalam Yesus tidak ada masalah, itu bisa jadi yang ngomong masih ada pakai pola pikir yang 30 tahun lalu itu bentuknya. Dia mungkin masih kecil, dia dengar ada pengkhotbah, dia bilang, di dalam, nah mungkin pengkhotbah itu juga 30 tahun yang lalu dia pakai dengar itu juga, di dalam Yesus tidak ada trouble, tidak ada kesukaran, tidak ada padahal jelas. In this world dibilang. Lah dari mana dosa itu? Di Roma 5 ayat 12. Atau kesukaran sumbernya itu. Di Roma 5 ayat 12 bilang sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini makanya ada perselisihan, ada pembunuhan Kain dan Habel tuh bunuh-bunuhan pertama kali ya. Setelah berdosa, tahu dosa. Makanya ada kesukaran itu. Karena semua udah berbuat dosa. Dan makanya Tuhan bilang, karena dosa sudah, bumi ini udah gak kayak seperti waktu di awal Adam diciptakan. Dosa masuk, bumi udah gak kayak semestinya. Makanya Yesus dikirim untuk memulihkan di tengah kesukaran. Nah, saudara catat ini. Poin kedua, kuasa Roh Kudus, saya ada 3 poin, ini poin kedua. Kuasa Roh Kudus selalu memimpin kita menuju kedewasaan saat mengatasi kesukaran. Kesukarannya itu gak dihilangin. Kenapa? Karena kesukaran bukan dari Tuhan kok. Kesukaran itu dari dosa. Tapi Tuhan sayang sama ciptaannya, manusia. Dan rencananya. Di tangan Roh Kudus, kesukaran yang tadinya adalah akibat konsekuensi dosa, dan iblis berpikir bahwa udah that's it, selesai rencana Tuhan. Kamu gagal. Kamu kan bilang manusia itu serupa dan segambar dengan kamu. Gagal, udah berdosa. Dia lupa kalau roh kreativitas itu Tuhan. Bayangin dari gak ada apa-apa jadi bumi, planet dan segala isinya kalau bukan kreativitas itu apa coba? Pencipta, roh pencipta, Roh Kudus. Di tangan Roh Kudus. Kesukaran yang tadinya adalah akibat dosa
bisa berubah menjadi awal cerita. Proses menuju kedewasaan penuh. Saya kasih contohnya kayak gini. Kalau saya tanya kepada Anda semua di sini, umur Anda berapa? Anda akan sebutin dong. Anda sadar nggak? Umur Anda itu umur fisik sebenarnya. Umur badan. Umur biologis. Dan istilah yang dipakai itu tua sama muda. Tapi kalau pertanyaannya, berapa umur kedewasaan Anda? Ada yang tahu? Kedewasaan itu istilah yang dipakai untuk pertumbuhan mental dan spiritual. Sedangkan tua itu untuk fisik. Saya tunjukkan ayat di 1 Korintus 13 ayat 11. Dibilang apa sih? Ketika aku kanak-kanak, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti apa? Kanak-kanak. Aku merasa seperti apa? Kanak-kanak. Aku berpikir seperti siapa? Kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dari ayat tadi, Rasul Paulus tidak menggunakan istilah tua muda. Karena dia nggak lagi nge-refer ke soal fisik. Dia lagi nge-refer ke tujuan Tuhan memimpin kita selagi kita hidup di bumi ini. Tujuan Tuhan, tujuan Roh Kudus memimpin kita bukan supaya kita jadi tua. Tua itu pasti. Tapi tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk jadi penolong memimpin kita untuk membuat kita dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kenapa demikian? Karena dewasa itu sama dengan serupa dan segambar dengan Allah. Dan salah satu sifat yang paling menonjol yang membedakan kanak-kanak dan kedewasaan adalah kemampuannya menghadapi kesukaran. Dari situ Anda bisa tahu, saya bisa tahu seberapa dewasa saya, bukan seberapa tua saya. Kalau tua mah bisa lihat dari umur, dari uban mau kelihatan, bener gak? Dari keriput bisa kelihatan, betul gak? Tapi banyak orang yang keriput, ubanan, kanak-kanakan. Alkitab bilang, kalau kamu pengen mendeteksi sifat kekanak-kanakan atau kedewasaan dalam diri kamu, perhatikan cara kamu berkomunikasi. Kan dibilang tadi gitu, berkata-kata seperti kanak-kanak. Lalu perhatikan cara kamu mengelola emosi. Aku merasa seperti itu. Dan perhatikan cara berpikir kamu. Dan cara berpikir kamu kelihatan dari cara kamu mengelola semua yang ada pada kamu. Mengelola waktu, mengelola uang, mengelola hubungan. Aspek komunikasi, aspek emosi, dan aspek kognisi. Kekanak-kanakan cara bicaranya itu nyindir, meledak-ledak, ngambek, ngediemin, itu kekanak-kanakan. Ngeghosting, itu kanak-kanak. Kalau lagi tegang gitu main diem-dieman, didiemin loh. Entah itu bisa anaknya, entah itu bisa suaminya, bisa istrinya, bisa didiemin. Istilah kerennya di freeze katanya. Ya kan kalau di kantor tuh suka dipakai kayak begitu tuh. Dia lagi gue freeze katanya. Gak sadar bahwa itu sebuah cara kekanak-kanakan. Padahal sebenarnya orang dewasa dihadepin. Contoh paling gampang. Mukanya udah berubah. Ada apa? Ngomong gitu sama istri kan gak apa-apa. Kok udah senyumnya hilang? Tadi senyum. Ada apa? Ada yang perlu aku tahu gak? Dihadepin. Bukan begini. Ih siapa yang salah? Kan dia yang salah. Harusnya dia yang mulai. Nangkep main tunggu-tungguan. Itu anak kecil main tunggu-tungguan. Yang dewasa dia gak masalah siapa yang follow, siapa yang unfollow. Childish, dikit-dikit unfollow, dikit-dikit unfollow.
Terus gue gak mau follow dia, kan ceritanya udah baik kan. Tapi dia gak mau follow lagi. Nah tuh, nangkap maksud saya? See? Lalu berikutnya, untuk emosinya, gampang sekali tersinggung kalau anak-anak kecil. Tak terkendali, iri, suka membanding-bandingkan. Sedangkan orang dewasa terkelola, reflektif. Dia punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Dia punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Hanya karena dia lebih di area saya kurang, bukan berarti dia lebih baik dari saya, demikian juga sebaliknya. Itu dewasa. Orang itu punya happy-nya masing-masing. Ada orang happy-nya makan nasi goreng, ada orang happy-nya makan steak. Tapi enggak harus saya yang suka nasi goreng, tidak menjadi diri saya dan akhirnya saya ngambil steak. Nangkap? Ada orang yang suka pakai uangnya itu untuk liburan sana sini. Tapi ada orang yang suka pakai uangnya untuk investasi. Orang punya value-nya masing-masing. Enggak harus gara-gara banyaknya tanggal hari kejepit dan semua orang lagi pada liburan. Itu bukan berarti saya juga harus seperti mereka. Nangkap maksud saya? Karena hidup bukan cuma soal mengisi hari kejepit. Banyak yang mesti dipikirkan dalam hidup ini. Nangkap maksudnya? Lah itu orang dewasa. Oke? Orang anak-anak mikirnya cuma diri sendiri, harus sekarang gak bisa sabar. Mudah menyerah, dikit-dikit resign. Nah itu dia. Lalu di label sama para psikolog, para psikiater bilang, oh ini memang Gen Z ini susah sekarang nih, generational gap di kantor nih kayak begini nih. Padahal sebenarnya cuma masalah dia gak bisa handle kesukaran aja. Gitu, gak bisa handle kesukaran aja. Oke? Yang menarik adalah untuk menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk meninggalkan sifat kanak-kanak. Kan dibilang begitu tadi. Aku sudah dewasa, aku meninggalkan. Jadi kemungkinan untuk kanak-kanaknya gak hilang. Sama kayak begini. Di sini ada yang lupa cara berdosa? Ada? Lupa cara berdosa? Ya pastilah bisa berdosa. Tapi kan saya sudah meninggalkan. Sama, kita semua bisa childish. Termasuk yang bisa childish lagi. Kalau dia cuma ninggalin, ingat, meninggalkan itu satu hal. Meninggalin kekanak-kanakan, meninggalkan hidup lama, dosa gitu ya. Tapi yang mesti dilanjutkan adalah setelah kamu meninggalkan, kamu following Jesus, kamu mengikuti Yesus. Makanya dibilang, barang siapa mau mengikut aku. Yesus bilang, posisi saya ini dinamis, saya jalan terus, makanya saya minta kamu ikutin saya. Jadi bukan cuma believing Jesus, tapi following Jesus. Bukan cuma percaya Yesus, tapi ikutin Yesus. Ya kamu sudah meninggalkan kekanak-kanakan, tapi langkah selanjutnya adalah kamu mesti ngikutin Yesus. Karena kalau kamu gak ngikutin Yesus, ada kemungkinan kamu balik lagi. Gak boleh nganggur setelah ninggalin kekanak-kanakan, kamu mesti following Jesus. Di mana Yesus, ikutin dia. Makanya dikasih Roh Kudus supaya dikasih tahu Yesus lagi di sini pikirannya terhadap masalah ini. Yesus lagi ada di sini, standar berpikirnya. See? Meninggalkan tanpa mengikuti akan berakhir kepada ketinggalan. Ujung-ujungnya kembali lagi kepada apa yang sudah ditinggalkan. Gak cukup hanya meninggalkan, kita perlu mengikut Yesus. Coba bilang sama sebelah kanan kirinya, not just believing Jesus, but following Jesus. Coba bilang, ayo coba, kanan kiri kanan. Ya. Nah ya walaupun ya udah gak apa-apa ya. Saya udah ngerti lah itulah ya, kayaknya jaim-jaim banget ya. Oke, gak apa-apa ya. Poin yang ketiga. Di Yakobus 1 ayat 24 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau kesukaran ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu masalah ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Sempurna dan utuh itu bahasa aslinya teleios yang artinya dewasa, mature and complete. Dalam versi bahasa Inggris lebih jelas begini, dibilang, consider it pure joy my brothers and sisters whenever you face trials, see? Of many kinds, because you know that the testing of your faith produce perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be apa dibilang? Coba yang kencang, baca. You may be apa?
You may be apa? Mature and complete. Not lacking anything. Tak kekurangan suatu apapun. Saudara catat ini, orang yang tak berkekurangan bukan berarti segala-galanya ada. Kan disitu bilang not lacking anything, tak kekurangan suatu apapun. Orang yang tak berkekurangan adalah orang yang menerima dan menyadari bahwa kekurangannya dia bukan segala-galanya. Itu mature. Karena pada kenyataannya ada orang yang sudah punya segala-galanya masih bisa ngerasa kekurangan. Oplas itu apa? Dia udah cakep sebenarnya, dia udah cantik, tapi dia ngerasa masih kurang cantik, makanya dia ke Korea terus, ke Korea lagi. Dia udah punya segala-galanya. Dia punya masalah di gambar diri, identitas. Dia ngelihat dirinya kurang. Dia jadikan pengakuan orang lain sebagai identitasnya dia. Dan itu sumber yang salah untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Result, situation, people acknowledgement itu bukan identity, itu cuma result. Ability kita juga itu bukan identity. Tadi pas makan siang kita sempat cerita, nggak teliti itu bukan identitas. Nggak teliti itu ability. Minder itu keadaan, result. Minder adalah hasil result yang dijadikan identity. Situasi keadaannya dia. Dia habis di PHK misalnya, itu keadaannya dia. Kalau dia tidak jaga dirinya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dia bisa anggap PHK itu identitasnya dia. Akibatnya dia minder. Padahal minder itu keadaan yang masuk menjadi identitas. Padahal identitas kita, in the very beginning Tuhan bilang kita ini anak Allah. Bangsa yang kudus, imamat rajani. Kesaksian pertama yang dimunculkan oleh roh Allah yang bersaksi bersama dengan roh kita itu, dibilang apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita apa? Kita itu juragan, apa? Kita itu apa? Dibilang kita itu adalah hal pertama yang disadarkan oleh Tuhan pertama kali adalah soal identitas. Anak Allah. Anak sama Bapa. Dekat. Tapi kita selalu menganggap diri kita jauh. Padahal dia udah berikan Yesus untuk supaya tetap dekat sama kita. Tragis. Ya. Rasa sakit saat kesukaran itu wajar, Yesus mencontohkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Tapi kalau rasa sakit sudah jadi segala-galanya, itu orang dewasa ngomong kayak gitu. Yesus itu waktu di Taman Getsemani dia bilang gini, Tuhan kalau bisa ini lalu, kehendakmu yang jadi. Ya. Rasa sakit saat kesukaran itu wajar, tapi kalau rasa sakit sudah jadi segala-galanya melebihi ketaatan kita pada Roh Kudus, itu yang sudah tidak wajar. Semua yang dewasa adalah mereka yang menuruti pimpinan Roh Kudus saat mengatasi kesukaran. Semua yang dewasa awalnya juga mereka yang tidak dewasa saat menghadapi kesukaran. Ini poin saya yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat 7-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Poin yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus akan menolong, membantu kita mengatasi kesukaran dengan choose the right heart. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa yang membedakan kanak-kanak dan dewasa itu bukan usia, tapi kesadaran bahwa apapun yang kita pilih dalam hidup ini mengandung kesukarannya masing-masing. Catat itu baik-baik, saya ulang sekali lagi. Roh Kudus akan menyadarkan kita kepada kedewasaan bahwa apapun yang kita pilih itu mengandung kesukarannya masing-masing. Jadi nggak ada yang nggak sukar. Saya kasih contoh kepada Anda semua. Menikah itu sukar. Bercerai juga sukar. Kata Roh Kudus, dan Roh Kudus bilang, kamu yang ngambil keputusan, bukan aku. Aku cuma menyadarkan kamu supaya kamu dewasa. Baik kamu menikah maupun kamu divorce, dua-duanya susah. Choose the right heart. Itu pimpinan Roh Kudus. Hanya orang dewasa yang mengerti ini.
Anak-anak enggak. Kenapa? Karena anak-anak mikirnya cuma yang nyamannya aja, yang comforting, yang nyamannya dia aja. Mengampuni itu sukar, tidak mengampuni juga sukar. Choose the right heart. Obesitas itu susah, sukar. Tapi hidup sehat dan bugar juga susah. Untuk disiplinnya, nangkep maksud saya? Supaya perut gak buncit dan semuanya itu. Kata Roh Kudus, choose the right heart. Hidup dalam utang itu susah. Tapi hidup dengan disiplin keuangan yang sehat juga susah. Choose the right heart. Disiplin itu sulit. Hidup tanpa disiplin juga sulit. Mendidik anak itu sulit. Dan lebih sulit lagi kalau hidup dengan anak yang tak terdidik. Pilih kesukaranmu yang mana. Menjalin hubungan itu sulit. Hidup egois juga sulit. Kerja tim itu susah. Kerja sendirian juga susah. Kerja itu capek. Gak ada kerjaan juga capek. Hidup kudus itu susah. Akibat gak hidup kudus juga susah. Komunikasi itu sulit. Gak berkomunikasi juga sulit. Pilih kesukaran yang benar. Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa life will never be easy. It will often be hard. Tapi Roh Kudus bilang bersama dengan aku, you can choose the right heart. Kata Yesus, susah ini aku disalib ini. Kalau bisa lewat Bapak. Tapi kalau aku enggak lakukan ini, susah juga. Yesus sudah mencontohkan, choose the right heart. Saya tutup dengan ayat Lukas 9 ayat 23. Kedewasaan adalah keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk memilih kesukaran yang benar, bukan yang mudah. Katanya kepada mereka semua, ini Tuhan Yesus kasih contoh. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Choose the right heart with the Holy Spirit. Jadi jangan kaget kalau Roh Kudus sedang memimpin Anda. Atau akan memimpin Anda. Untuk memilih kesukaran yang benar. Kesimpulannya adalah mengatasi kesukaran dengan kuasa Roh Kudus, yaitu menyadari pemikiran bahwa kuasa Roh Kudus selalu memimpin kita mengatasi di atas. Tuhan itu selalu bawa kita di atas, bukan di atas. Roh Kudus akan memimpin kita kepada kedewasaan, bukan ketuaan. Kedewasaan. Kuasa Roh Kudus memimpin kita untuk choose the right heart. Orang banyak berpikir untuk menjadi kuat itu dengan tidak pernah merasa sakit. The strongest person itu bukan orang yang gak pernah ngerasa sakit. Tapi mereka yang ngerasa sakit dan bertumbuh dewasa melalui rasa sakit. Bukan cuma go through pain, tapi grow through pain. Saya gak tahu apakah yang jadi pain saudara hari-hari ini. Yesus sudah mencontohkan, pikul salib tiap hari. Choose the right heart. Hidup tidak akan mudah dengan sendirinya. Dan hidup hanya akan mudah karena dipermudah oleh damai yang Roh Kudus berikan pada saat kita taat mengatasi kesukaran. Pertanyaan penutup buat kita untuk refleksi. Sebenarnya hidup jadi lebih sulit buat yang harapkan kemudahan atau yang harapkan kesulitan? Saya ulang sekali lagi. Menurut Anda, hidup jadi lebih sulit buat yang harapkan kemudahan atau yang harapkan kesulitan sebenarnya? Hidup itu bukan penuh dengan kesukaran. Hidup hanya kurang ketaatan kita pada kuasa Roh Kudus dalam mengatasi masalah. Saya berdoa biar firman Tuhan yang disampaikan hari ini saya ajak semuanya berdiri untuk kita tutup dalam doa. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai tanda penyerahan. Dan dengan kejujuran hati saat ini,
untuk menghampiri Roh Kudus saat ini. Dia pribadi, dia Tuhan. Dia bukan objek, dia bukan mainan. Gak sembarangan ketika Yesus menjanjikan dia sebagai penolong sebelum dia naik ke surga. Holy Spirit is all we have. Dia penolong kita, dia guru kita, dia mentor kita, dia coach kita, dia pelatih kita, dia sahabat kita. Dia segalanya. Dari kejujuran hati kita saat ini, please jangan anggap ini sebagai sekedar doa penutup saja atau just another closing, bukan. Tapi saya mau benar-benar untuk masing-masing kita mengalami Roh Kudus saat ini. Saat tangan terangkat, mata terpejam saat ini. Dari kejujuran hatimu yang paling dalam, mari engkau hampiri Roh Kudus dan berkata, Roh Kudus, You're my helper. I love you, I need you, and I thank God for you. Kekuatanku, penghiburku, penolongku, sumberku, yang menunjukkan jalan yang harus aku pilih. I know it's gonna be hard, but I want to choose the right heart with you, Holy Spirit. Aku tahu mature and complete itu tujuan kami. Aku tahu aku akan di atas. Namun it doesn't mean hardship akan selesai. Aku mau pikul salib tiap hari. Seperti yang sudah dicontohkan Tuhan Yesus. Bapak di surga, Allah Roh Kudus, engkau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mari engkau hampiri mereka satu persatu. Jangan engkau lewatkan Tuhan. Biar dengan kasih-Mu yang melampaui segala akal, damai-Mu yang melampaui segala, penuhlah kami semua dengan Roh Kudus. Penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus yang akan memimpin engkau mengatasi segala tantangan, segala sukaran. Memimpin engkau menuju kedewasaan penuh sesuai dengan gambar haliknya. Dan memimpin engkau setiap hari untuk choose the right heart. Hidup kudus itu hard. Hidup tidak kudus juga hard. Hidup jujur itu hard. Hidup tidak jujur juga hard. Biar kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita sama seperti kuasa Roh Kudus yang memampukan Tuhan Yesus untuk memilih salib, mati pada hari ketiga. Roh yang sama membangkitkan dia, mengatasi maut. Tidak ada lagi alasan bagi dusta iblis maut untuk merusak siapa kita, siapa diri kita, gambar diri kita, siapa identitas kita. Karena identitas kita terima dari pencipta kita. Imago Dei, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin, amin, dan amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena tiada
kasih. Ku ada untuk menjadi penyembah. Aku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk setiap firman yang disampaikan kepada setiap kami. Kami doa firman Tuhan yang disampaikan ditabur dalam setiap hati kami akan bertumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan kami. Menjadi rema, menjadi pedoman, menjadi petunjuk kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami melepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemanapun hamba-Mu berada, melangkah, melayani Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan berlimpah, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Terima kasih, sebentar kami akan memberi. Kami tahu Tuhan pasti memberkati setiap kami yang memberi. Setiap kami yang menabur, kami pasti menuai. Kau memberikan kami roti untuk kami makan. Kau memberikan kami benih untuk kami tabur. We have enough and we have extra. In Jesus name, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang memberi, kita pasti menuai. Amin. Haleluya, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Andi Ginting yang sudah memberkati setiap kita hari ini. Bersama dengan Ibu juga hadir bersama-sama. Thank you so much. Kami tunggu pelayanan selanjutnya di tempat kami. Sambil Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan melalui QR Code atau kantong persembahan yang sedang dijalankan, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan mari sama-sama kita datang beribadah di tempat ini, akan dilayani oleh hambanya Pastor Weliar Kauntu. Haleluya. 2 kali ibadah Bapak Ibu Saudara, jam 10.30 dan jam 1.30 akan disertai perjamuan kudus dan juga ibadah anak di ibadah yang pertama. Dan seperti biasa setiap minggu pertama Pastor Weliar akan memberkati, melepaskan berkat untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi sama-sama kita datang minggu depan Bapak Ibu Saudara, minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juli, tanggal 6, 10.30 dan jam 1.30. Selanjutnya izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, boleh angkat tangannya. Apakah ada? Ada 3 orang, boleh angkat tangannya terus Bapak Ibu Saudara sampai asyir menghampiri. Hari ini kita ada 5 anggota keluarga baru, haleluya. Boleh angkat tangannya lagi Bapak Ibu Saudara sampai asyir menghampiri Bapak Ibu dan memberikan secari kertas. Kami menyambut semua anggota keluarga baru GBI Plaza Indonesia. We welcome you, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara? Iya, terima kasih, haleluya. Kami menyambut semua teman-teman, Bapak Ibu, anggota keluarga baru GBI Plaza Indonesia untuk kita sama-sama datang lagi minggu depan beribadah di tempat ini bersama-sama. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk join di Komsel atau komunitas pemuritan atau KUL di tempat ini, ada di beberapa daerah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di dalam KUL, dalam Komsel kita bisa sama-sama saling bertumbuh, saling mendoakan, saling support satu sama lain. Dan tentunya kami berdoa, kami beriman sepakat tahun 2025 sebelum tahun ini berakhir, semua jemaat GBI Plaza Indonesia tergabung di dalam Komsel. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangan. Haleluya. Sepertinya saudara sudah lapar ya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan. Boleh hampiri 2-3 orang, tos kiri kanannya, bilang sampai jumpa minggu depan. Haleluya.
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after when my life laid down. I give you everything. Your goodness is running after me. Angkat tangan kita sama-sama nyatakan. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All of my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Biar setiap kami lalui itu hari demi hari Tuhan. Biar Roh Kudus selalu bersama kami Tuhan. Dalam setiap keputusan kami. Di dalam setiap season dalam hidup kami. Kami butuh Roh Kudus. Terus Tuhan pimpin kami Tuhan. Melalui Roh Kudus-Ku. Di setiap keputusan kami percaya Tuhan. Kami akan menang. Bahkan lebih dari seorang menang Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan. Bersama Roh Kudus. Kami akan dewasa dalam rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan, Dr. Andi Egintington, Kau berkati bersama istri Tuhan dan keluarga yang Kau berkati, pakai lebih dahsyat lagi, biar melalui hidup mereka Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dan hidupnya menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami mau selesai, kami mau pulang, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Biar kami pulang ke rumah kami dalam keadaan aman, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sementara kami mau terima berkat, mari angkat kedua tanganmu. Mari saudara-saudari kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat di dalam nama Yesus katakan amin. Happy Sunday.